Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Bagiatus Syifa Madinah dan teman-teman saya Alia Nur Rahmah dan Muhammad Arif Wicaksana. Kami ingin mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Teologi Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ridwan Effendi SPDI MUD, yaitu materi tentang pemikiran kalam gerakan Wahabi dan gerakan Ahmadiyah, sejarah dan pemikirannya. Yang pertama adalah Wahabi. Wahabi atau Salafi adalah sebuah aliran reformasi keagamaan dalam Islam. Aliran ini berkembang dari dakwah seorang teolog muslim abad ke-18 yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab yang berasal dari An-Najdi, Arab Saudi. Aliran ini digambarkan sebagai sebuah aliran Islam yang keras. Pendukung aliran ini percaya bahwa gerakan mereka adalah gerakan reformasi Islam untuk kembali kepada ajaran monoteisme murni, kembali kepada ajaran Islam sesungguhnya yang hanya berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, serta bersih dari segala ketidakmurnian seperti praktik-praktik yang mereka anggap bid'ah, syirik, dan khurafat. Sementara penentang ajaran ini menyebut Wahabi sebagai gerakan sekretariat yang menyimpang, sekte keji, dan sebuah distorsi ajaran Islam. Dakwah utama Wahabisme adalah tauhid, yaitu keesaan dan kesatuan Allah. Ibnu Abdul Wahhab dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah dan mempertanyakan interpretasi Islam dengan mengandalkan Al-Quran dan hadis. Ia mengincar kemerosotan moral yang dirasakan dan kelemahan politik di semenanjung Arab dan mengutuk penyembahan berhala, pengkultusan orang-orang suci, pemujaan kuburan orang yang soleh, dan melarang menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah. Menurut seorang penulis berkebangsaan Saudi, Abdul Aziz Qasim dan yang lainnya, yang pertama kali memberikan julukan Wahabi kepada dakwah Ibnu Abdul Wahhab adalah Kesultanan Utsmaniyah. Kemudian bangsa Inggris mengadopsi dan menggunakannya di Timur Tengah. Wahabi tidak menyukai istilah yang disematkan oleh beberapa kalangan tersebut kepada mereka dan menolak penyematan nama individu, termasuk menggunakan nama seseorang yang menamai aliran mereka. Mereka menamakan diri dengan nama Salafi dan gerakannya dengan Salafiyah. Istilah Wahabi dan Salafi sering digunakan secara bergantian, tetapi Wahabi juga telah disebut sebagai orientasi tertentu dalam Salafisme yang dianggap ultra konservatif. Namun dapat disimpulkan, Wahabi merupakan gerakan Islam Sunni yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari ajaran-ajaran atau praktik-praktik yang dianggap menyimpang seperti syirik, ilmu hitam, penyembahan berhala, bid'ah, dan khurafat. Ia mengincar kemerosotan moral yang dirasakan dan kelemahan politik di semenanjung Arab dan mengutuk penyembahan berhala, pengkultusan orang-orang suci, pemujaan kuburan orang yang soleh, dan melarang menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah. Menurut seorang penulis berkebangsaan Saudi, Abdul Aziz Qasim dan yang lainnya, yang pertama kali memberikan julukan Wahabi kepada dakwah Ibnu Abdul Wahhab adalah Kesultanan Utsmaniyah. Kemudian bangsa Inggris mengadopsi dan menggunakannya di Timur Tengah. Wahabi tidak menyukai istilah yang disematkan oleh beberapa kalangan tersebut kepada mereka dan menolak penyematan nama individu, termasuk menggunakan nama seseorang yang menamai aliran mereka. Mereka menamakan diri dengan nama Salafi dan gerakannya dengan Salafiyah. Istilah Wahabi dan Salafi sering digunakan secara bergantian, tetapi Wahabi juga telah disebut sebagai orientasi tertentu dalam Salafisme yang dianggap ultra konservatif. Namun dapat disimpulkan, Wahabi merupakan gerakan Islam Sunni yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari ajaran-ajaran atau praktik-praktik yang dianggap menyimpang seperti syirik, ilmu hitam, penyembahan berhala, bid'ah, dan khurafat. Muhammad bin Abdul Wahhab prihatin dengan cara ibadah penduduk Najd yang dianggap seperti penyembahan berhala. Contohnya berdoa kepada orang-orang suci, ziarah ke kubur dan masjid khusus, memuliakan pohon, gua, dan batu. Ia juga prihatin mengenai kurangnya pemahaman masyarakat saat itu terhadap hukum Islam dan cara beragama yang benar. Tidak memperhatikan para janda dan anak yatim, banyak perzinahan, meremehkan kewajiban sholat, dan gagal melaksanakan pembagian waris yang adil terhadap wanita.
Di saat Muhammad bin Abdul Wahab mulai berdakwah guna melawan praktik-praktik yang dianggapnya tidak islami itu, dan dia menganggapnya sebagai praktik jahiliyah yang merupakan atribut yang sama diberikan pada penduduk Arab di masa sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awal dakwahnya, Muhammad bin Abdul Wahab berhadapan dengan para penentangnya, namun kemudian ia mendapat perlindungan dari seorang kepala suku lokal bernama Muhammad bin Saud. Dengannya ia bersekutu. Inilah penyebab bertahan dan berkembangnya pergerakan Wahabi dikarenakan persekutuan antara pendiri Wahabi dan kekuatan politik dari Al-Saud yang berada di bagian selatan Najd. Pada tahun 1804, para Wahabi menghancurkan sejumlah makam di komplek pemakaman dari para orang suci di Madinah. Wahabi mengikuti mazhab Ahmad bin Hanbal. Para ulamanya hanya menerima otoritas Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama Wahabi menolak pemakaman takwil dikarenakan dianggap bid'ah. Ajaran Wahabi amat menekankan penampilan luar dan tingkah laku yang tampak sebagai cerminan iman seseorang. Cara seseorang berpakaian, beribadah, atau beraktivitas lainnya menjadi pengesahan oleh masyarakat apakah orang tersebut muslim sejati atau bukan. Karena bagi Wahabi, keimanan seseorang dapat terlihat dengan cara yang kasat mata. Seorang muslim dapat menjadi objek penilaian publik hanya dengan mengamati kelakuan dan penampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Nurrahma. Pemikiran Wahabi. Menurut Harun Nasution dalam Ensiklopedia Islam Indonesia IAIN Syarif Hidayatullah dijelaskan bahwa ajaran Muhammad bin Abdul Wahab atau ajaran Wahabi merupakan ajaran pemurnian yang ingin mengembalikan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad setelah Islam dinilai mengalami kemunduran akibat berbagai penyimpangan yang membahayakan, terutama keimanan terhadap tauhid atau keesaan Tuhan seperti pengutusan wali syekh tarikat. Sedangkan menurut Faridah Hidayatullah Mahira dalam jurnalnya tentang gerakan Wahabi pada tahun 2019 dijelaskan bahwa kelompok Wahabi senantiasa berusaha untuk melakukan pemurnian ajaran agama Islam dengan semboyannya yaitu kembali kepada ajaran utama Islam yakni Al-Quran dan Hadis. Dari kedua pendapat tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa ajaran Wahabi yaitu ajaran yang ingin mengembalikan ajaran Islam menjadi ajaran yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Kenapa ajaran Wahabi berpikir untuk mengembalikan ajaran Islam ke Al-Quran dan Hadis? Memang apa yang terjadi? Menurut Fari Hidayatullah dalam jurnalnya, dijelaskan bahwa dalam pandangan Wahabi, umat Islam sekarang tengah berada dalam kesesatan akidah yang amat parah akibat disebabkan terlalu mengagung-agungkan para aulia, menziarahi kuburannya, meminta syafaat darinya, serta melakukan hal-hal yang tidak ada referensinya dalam Al-Quran dan Hadis. Sedangkan menurut Mulyana Idris dan Muhammad Sahlan pada jurnalnya yang membicarakan tentang gerakan Wahabi pada tahun 2018, dijelaskan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab merasa bahwa praktik-praktik khurafah yang menimpa kaum muslimin di negerinya bukan saja terbatas pada pemujaan kuburan orang saleh dan melepas nazar di kuburan, akan tetapi juga menjalar kepada pemujaan-pemujaan benda. Sebagai contohnya yaitu sebagian anak negeri tempat kelahirannya Yamamah atau yang sekarang disebut Riyadh, banyak sekali yang memuja pohon kurma karena dianggap oleh mereka dapat memberikan jodoh. Juga tidak sedikit dari penduduk kota Dar Ayah, tempat dia memulai melancarkan dakwahnya, mengunjungi goa yang dianggap keramat. Perbuatan tersebut dipandang olehnya sebagai syirik. Karena itu ia menyerukan untuk tidak melakukan hal tersebut. Doktrin Wahabi. Menurut Fatma Matun dalam jurnalnya yang membahas tentang gerakan Wahabi pada tahun 2019 dijelaskan bahwa doktrin Wahabi itu ada dua. Yang pertama tasyrik. Tasyrik dalam pemikiran Wahabi yaitu menilai sebuah amaliyah tertentu sebagai bagian dari syirik atau menyekutukan Allah. Salah satu contohnya yaitu gerakan Wahabi menganggap bahwa meminta pertolongan dan tawasul kepada para wali dan orang soleh adalah perbuatan yang syirik. Salah satu sisi negatif dari doktrin Wahabi yang ini yaitu apabila seorang muslim melakukan hal-hal yang dianggap syirik oleh Wahabi, maka orang tersebut dianggap kafir sehingga darahnya halal dan wajib dipeperangi. Doktrin yang kedua yaitu bid'ah. Bid'ah dalam pandangan Wahabi yaitu praktik-praktik keagamaan yang tidak didasarkan atau tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Hadis.
Di Indonesia sendiri banyak sekali tradisi-tradisi yang dianggap bid'ah oleh gerakan Wahabi. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam masuk ke Nusantara dengan beberapa metode. Salah satunya yaitu pendekatan melalui penyesuaian budaya. Sehingga banyak terjadi akulturasi antara ajaran agama Islam dan kebudayaan setempat. Oleh karena itu banyak sekali bermunculan tradisi-tradisi yang berkaitan dengan agama Islam tetapi tidak ada di Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti tahlilan, maulid Nabi, ziarah, nujubulanin, pesta pernikahan, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ahmadiyah. Yang pertama dari sejarah Ahmadiyah. Ahmadiyah ini adalah sebuah gerakan keagamaan Islam yang dibawa oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Bertujuan untuk membangkitkan umat Islam India yang berada pada penjajahan kolonial Inggris yang membawa pengaruh dalam penyebaran agama Kristen oleh para misionaris, mengkanter gerakan modernisasi Syed Ahmad Khan dan kebangkitan fundamentalisme Hindu Arya Samaj. Sejarah Ahmadiyah yang pertama itu ada dari pendirinya yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Ia dilahirkan pada 13 Februari 1835 di desa Kadian, daerah Punjab, India. Ayahnya bernama Mirza Ghulam Murtado dan ibunya bernama Chirag Bibi. Kakeknya bernama Mirza Atta Muhammad ibnu Mirza Gul Muhammad, seorang tokoh terkenal dari keturunan bangsawan di daerahnya. Sebenarnya nama asli Mirza ini adalah Ghulam Ahmad, sementara kata Mirza melambangkan masih keturunan Mughal atau sebutan Ghulam adalah melambangkan marga keluarganya. Mirza Ghulam Ahmad merupakan anak kedua dari Mirza Ghulam Murtado, kakaknya bernama Mirza Ghulam Qadir. Gerakan Ahmadiyah dibagi menjadi dua, yakni Qadian dan Lahore. Perpecahan dipicu oleh Khalifah Al-Masih II yang dimenangkan oleh Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad yang tak lain adalah anak pendiri gerakan Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Oleh karenanya, sebagian pengikut yang tidak sependapat dengan keterpilihan Mahmud Ahmad, yakni agar sistem khilafah tidak sekedar mengutamakan keturunan, pergi ke Lahore yang dipimpin oleh Khawajah Kamaluddin dan ulama terkenal Maulana Muhammad Ali. Mereka mendirikan Ahmadiyah Anjuman Isaati Islam yang dipusatkan di Lahore. Pihak Qadian menuduh Muhammad Ali tidak terpilih khalifah. Namun pihak Lahore menyatakan bahwa pemilihan tidak dieksploitir untuk mengarahkan khalifah sebagai bercorak kekeluargaan Mirza Ghulam Ahmad. Sejak itu pula terjadi perbedaan pokok antara Ahmadiyah Lahore yang menolak kenabian Ghulam Ahmad walaupun masih tetap mengakui Al-Masih dan Al-Mahdi, dengan Qadian mempertahankan kenabian Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad mengaku mendapatkan wahyu karena merasa dirinya sebagai orang yang diutus oleh Tuhan dan dengan segala kemampuan ilmu yang pernah ia dapatkan dari ayahnya dan gurunya. Ayahnya adalah seorang tabib terkenal dan gurunya adalah pengajar Al-Quran. Dia belajar ngaji dengan gurunya. Dan dengan ilmu-ilmu yang ada, dia membuat sebuah paham, membuat sebuah aliran. Dan pada saat itu, yang dimaksudkan untuk menarik perhatian orang-orang yang telah kehilangan kepercayaan terhadap Islam dengan pemahaman yang lama. Jadi gerakan Ahmadiyah ini merupakan suatu gerakan pembaruan yang bersifat liberal dan cinta damai. Dinyatakan sebagai aliran sesat. Mengapa dinyatakan sebagai aliran sesat? Karena menistakan kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, sebagai nabi akhir zaman, yaitu adanya nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu Nabi Mirza Ghulam Ahmad, dan itu sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Selanjutnya adalah tentang pemikiran Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah Qadian ini mengajarkan suatu ajaran yang berhubungan dengan hal yang didorongkan sebagaimana berikut. Yang pertama adalah paham kenabian. Kenabian dalam ajaran Jemaat Ahmadiyah Qadian, Ghulam Ahmad diyakini sebagai nabi oleh pengikutnya. Menurut Jemaat Ahmadiyah Qadian ada 3 kategori kenabian, yaitu yang pertama, Nabi Syahib Asy-Syariah dan Mustaqil. Nabi Syahib Asy-Syariah adalah nabi membawa syariat
dan hukum perundang-undangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sementara nabi mustaqil adalah hamba Allah yang diangkat sebagai nabi yang tidak mengikuti nabi sebelumnya. Yang kedua adalah pewahyuan. Kalangan jemaat Ahmadiyah mengaku dan meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Al-Mahdi yang tidak dapat dipisahkan dengan Al-Masih. Karena Al-Mahdi dan Al-Masih adalah satu tokoh dan satu pribadi. Al-Masih seperti yang diberitahukan dalam hadis sahih akan turun kembali ke dunia dan dia adalah seorang nabi yang ditugaskan oleh Allah untuk membunuh Dajjal di akhir zaman. Itulah sebabnya kemahdian Ahmadiyah tidak dapat dipisahkan dengan masalah wahyu. Wahyu yang disampaikan kepada Al-Mahdi adalah untuk menginterpretasikan Al-Quran sesuai dengan ide pembaharuannya. Selanjutnya ada tentang khilafah. Ahmadiyah memahami konsep khilafah baik Qadian maupun Lahore sebenarnya sama-sama mendasarkan pemahaman pada Al-Quran. Namun demikian, di antara kedua aliran Ahmadiyah tersebut berbeda dalam memberikan penafsiran. Menurut Basiruddin Mahmud Ahmad, Khalifah II Ahmadiyah Qadian, bahwa kata khalifah atau pengganti dalam Al-Quran dipahami dan dipergunakan dalam tiga pengertian. Pertama, khalifah dipergunakan untuk nabi-nabi yang disinyalir sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala di dunia, seperti Nabi Adam yang disebut sebagai khalifah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai ayat 32. Dan dalam arti yang sama seperti Nabi Daud pada Quran surat Shad ayat 27. Kedua, khalifah dipahami sebagai makna bagi umat atau kaum yang datang kemudian seperti Nabi Soleh yang diutus oleh Allah untuk kaum Samud yang berkuasa setelah kaum Ad. Ada di Quran surat Al-A'raf ayat 70 dan 75. Khalifah dalam pengertian ini adalah para pengganti nabi yang dipilih oleh kaum dan umatnya sendiri seperti Abu Bakar yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, khalifah dipergunakan untuk menjelaskan para pengganti nabi karena mereka telah mengikuti jejak para nabi sebelumnya. Proses tersebut secara langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifah dengan pangkat nabi ini berkedudukannya sebagai pengganti atau pendamping bagi nabi yang sebelumnya atau pada masanya, seperti Nabi Harun yang merupakan khalifah bagi Nabi Musa. Quran surat Al-A'raf ayat 143. Khalifah dalam pengertian yang pertama dan ketiga hanyalah para pemimpin rohani. Pandangan Ahmadiyah Lahore tentang khalifah ini menjadi awal pemicu perpecahan di kalangan Ahmadiyah. Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut diantaranya adalah: pertama, perbedaan penafsiran tentang surat dan wasiat Ghulam Ahmad. Kedua, perbedaan penafsiran terhadap Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Perbedaan Ahmadiyah, Qadian, dan Lahore sebagai kaum muslim secara umum tentang khalifah terletak dalam beberapa hal. Antara lain, menurut mayoritas kaum muslim Sunni, bahwa khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW tidak berarti mengganti pangkat dan kedudukannya sebagai nabi dan menerima wahyu, melainkan sebagai pelangsung gerak dakwah Islam penjuru dunia. Sementara Ahmadiyah Qadian menganggap bahwa khalifah menggantikan nabi sekaligus berfungsi mengganti kedudukan nabi dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ahmadiyah Lahore menganggap posisi khalifah tersebut hanyalah sebagai mujadid tetapi dipilih oleh Tuhan melalui wahyu. Menurut sebagian besar umat Islam, hal ini merupakan sesuatu yang paling prinsip yang membedakan antara mayoritas umat Islam dengan aliran Ahmadiyah. Selanjutnya adalah tentang jihad. Bagi Ahmadiyah, jihad didefinisikan sebagai tindakan mencurahkan segala macam kesanggupan, kemampuan, dan kekuatan yang dimiliki dalam menghadapi pertempuran, menyampaikan pesan kebenaran, ataupun mengerahkan seluruh daya kekuatan dalam menghadapi suatu urusan, atau dengan kata lain, jihad adalah tidak menahan apapun, mengerahkan segala daya dengan memaksakan diri dalam mencapai suatu tujuan. Tindakan mengangkat senjata untuk membela diri juga dinamakan jihad. Dalam Al-Quran, istilah yang tepat sering disebut qital. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.